Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu siwakir ratbi wal yabisi lis-shaim. Wa yudhkaru an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaq wa huwa shaim. Ma la uhsi aw a'uddu. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli wudu'. Wa yurwa nahwuhu an Jabir wa Zaid bin Khalid radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakhussa as-sha'ima min ghairihi. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam mataharatun lil fami mardatun lirabbi. Wa qala Atha wa Qatadah yabtali uriqahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini bab yang ke-27 dari Kitab As-Siyam Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, kata beliau babu siwakir ratbi wal yabisi lis-shaim. Bab siwak basah dan siwak kering bagi orang yang berpuasa. Ya, maksudnya bahwa bersiwak itu dibolehkan untuk orang yang berpuasa dengan semua siwak. Apakah siwak basah atau siwak kering. Dan seakan-akan di sini Imam Al-Bukhari ingin membantah orang-orang Malikiyah. Disebutkan dari Asy-Sya'bi bahwa sahnya makruh bersiwak dengan siwak basah. Iya. Siwak basah itu siwak yang masih segar, yang baru saja dicabut, diambil dari akar pohon siwak itu. Nah, kita boleh karu an Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu annahu qala. Disebutkan dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau berkata. Sini dipakai sigha at-tamrid dalam riwayat, menunjukkan bahwa Al-Bukhari mengisyaratkan kelemahannya. Dan memang hadits ini lemah. Ya. Dilemahkan oleh Ibnu Ma'in, Ad-Duhli, Al-Bukhari dan selainnya. Kata Amir bin Rabi'ah, "Ra'aitu an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaq wa huwa sha'im." Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai siwak dan beliau dalam keadaan berpuasa. Ma la uhsi wa la a'ud. Bersiwaknya jumlahnya banyak, tidak bisa dihitung, tidak bisa dijumlah. Banyak jumlahnya. Iya. Baik. Jadi kalau bersiwaknya jumlahnya banyak, berarti tidak ada waktu khusus. Segala keadaan beliau bersiwak. Ya, tidak pagi, tidak siang, tidak malam. Nah, waqala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula nasyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Andai kata tidak memberatkan umatku, saya akan perintah mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Baik, perintah bersiwak setiap kali wudu ini menunjukkan bahwa bersiwak itu disunnahkan pada segala keadaan. Dalam keadaan berpuasa maupun tidak berpuasa. Di waktu pagi maupun di waktu sore. Tidak ada perbedaan. Sebab setiap orang berwudu. Ada yang berwudu untuk duhur, berwudu untuk asar, berwudu untuk maghrib, berwudu untuk isya, berwudu untuk subuh. Itu kalau salat wajib. Kalau misalnya dia ingin salat sunnah berwudu pula. Biasanya pada setiap berwudu disunnahkan bersiwak. Demikian pula di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ini riwayat muallaq di sini ya, disambung di luar as-sahih dengan sanad yang sahih pula. Nah, adapun di riwayat Bukhari dan Muslim, lafadznya laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah. Andai kata tidak memberatkan umatku, saya akan perintah mereka bersiwak setiap kali sholat. Jadi tiap kali sholat bersiwak. Sholat wajib maupun sholat sunnah. Iya.
Baik. Kemudian kata beliau, wa yurwa nahwuhu an Jabir wa Zaid bin Khalid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan semisal dengannya dari Jabir, dari Zaid bin Khalid, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Al-Bukhari memberikan sisi pendalilan. Walam yakhuss as-sha'ima min ghairihi. Di seluruh dalil yang sudah berlalu, tidak dibedakan antara orang yang berpuasa dan selain berpuasa. Antara yang berpuasa dan tidak berpuasa tidak dibedakan. Semuanya disunnahkan untuk bersiwak. Ini sisi pendalilan Al-Bukhari. Dari dalil-dalil muallak yang sudah beliau sebutkan. Kemudian beliau bawakan hadits muallak lainnya. Dan ini hadits disambung oleh Imam Ahmad dan selainnya. Wa qalat Aisyah, dan Aisyah berkata di Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku mataharatul lil fam, mardatul lirab. Siwak itu adalah membersihkan mulut dan hal yang diridai oleh Ar-Rabb, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terdapat di dalam hadis ini keutamaan bersiwak, di mana dia adalah sebab kebersihan, dan di mana siwak ini adalah sebab datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini keutamaan berlaku di dalam siwak pada segala keadaan. Kemudian kata beliau, wa qala Atha wa Qatada yabtali uriqahu. Dan berkata Atha dan Qatada, dia boleh menelan ludahnya. Dan ini sudah berlalu ya, rincian menelan ludah. Kalau ludah sekadar ludah saya boleh ditelan. Iya. Kalau sekadar ludah saya. Bahkan Imam Ahmad ditanya tentang orang yang dia kumpulkan ludahnya di dalam mulutnya sampai banyak. Ya. Begitu berkumpul banyak kemudian dia telan. Ada sesuatu dalam puasanya, kata beliau tidak ada masalah. Nah. Jelas ya? Tapi yang menjadi masalah itu kalau dia memakai siwak, itu diperiksa apakah ada sesuatu dari kayu siwak yang ikut di situ atau tidak. Nah, dan ini telah kita bahas ya. Yang jelas bahwa di pembahasan siwak di Kitabul Wudu telah kita terangkan bahwa siwak itu digunakan oleh para ulama dengan dua makna. Yang pertama, siwak bermakna alat, yaitu kayu siwak, batang kayu siwak yang dimaklumi. Itu batang kayu yang hanya tumbuh di daerah panas, di gurun pasir, iya, dan diambil dari akarnya. Itu sangat membersihkan gigi dan terdapat padanya dat-dat yang sangat membersihkan. Tidak ada pada selainnya. Mana yang kedua dari siwak adalah siwak bermakna al-fi'il, perbuatan. Karena itu seorang membersihkan giginya, memakai sikat gigi, pasta gigi, menggunakan tangannya, itu dihitung bersiwak juga. Dihitung bersiwak juga. Baik. Walaupun menggunakan dengan alat, itu lebih afdal ya, karena lebih banyak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Bukhari menyebutkan hadits di sini. Qala rahimahullah, haddatsana Abdan wa huwa Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman bin Jabalah Al-Marwazi. Qala akhbarana Abdullah wa huwa bin Mubarak. Abdullah ibn Mubarak Abu Abdurrahman Al-Marwazi, Imam ahli Marw. Qala akhbarana Ma'mar wa huwa bin Rashid. Ma'mar bin Rashid Abu Urwa Al-Basri, thumma Al-Yamani. Qala haddatsani Az-Zuhri wa huwa Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Shihab Abu Bakar. An Atha bin Yazid Al-Laythi. An Humran wa huwa Maula Utsman. Humran maula Utsman bin Affan. Annahu qala ra'aitu Utsman radhiyallahu anhu tawaddu'a فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق
salasan summa ghasala yadahu al-yusra ila al-mirfaqi salasan summa masaha bi ra'sihi summa ghasala rijlahu al-yumna salasan summa al-yusra salasan summa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha summa qala man tawadda'a wudu'i hadha summa yusalli rak'atayn la yuhaddithu nafsahu fihi ma bi syai' illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Iya. Ini hadits Utsman bin Affan memperagakan wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Humran Maula Utsman bercerita, "Ra'aitu Utsman radhiyallahu anhu tawadda." Saya melihat Utsman radhiyallahu anhu berwudu. Fa faragha ala yadayhi thalathan. Lalu beliau menuangkan air di atas kedua telapak tangannya 3 kali. Thumma tamatmadha wastansara. Kemudian beliau berwudu dan menghirup air serta mengeluarkannya. Thumma ghassala wajahahu thalathan. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Thumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi thalathan. Kemudian beliau mencuci tangan kanannya sampai ke siku 3 kali. Thumma ghassala yadahu al-yusra ila al-mirfaqi thalathan. Kemudian beliau mencuci tangannya sampai ke siku 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya 3 kali. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Tidak ada 3 kalinya ya, sebab mengusap kepala itu hanya sekali. Thumma ghassala rijlahu al-yumna thalathan, thumma al-yusra thalathan. Kemudian beliau mencuci kaki kanannya 3 kali, kemudian kaki kirinya 3 kali. Thumma qala, kemudian beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda nahwa wudu'i hadha." Kata beliau, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, "Man tawadda wudu'i hadha thumma yusalli rak'ataini la yuhaddithu nafsahu fihi ma bi syai'in illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu dia salat 2 rakaat, dia tidak membisikkan suatu apapun pada dirinya dalam salat 2 rakaat itu, illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kecuali Allah ampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Nah, sisi pendalilan Imam Al-Bukhari di sini jelas ya. Apalagi kalau kita memperhatikan asar Ibnu Sirin yang sudah berlalu. Ibnu Sirin ketika menjelaskan bahwa boleh bersiwak dengan siwak basah, ada orang yang bertanya kepada Ibnu Sirin, siwak basah itu punya rasa. Kata Ibnu Sirin, air juga punya rasa. Jadi seakan-akan Al-Bukhari di sini ingin menjelaskan bahwa siwak basah dan siwak kering sama, tidak ada perbedaannya bagi orang yang berpuasa. Dalilnya hadis Utsman bin Affan tentang wudu. Nabi begitu memperagakan wudu, beliau berkumur-kumur menghirup air. Dan ini berlaku pada segala keadaan, juga untuk orang yang berpuasa. Kalau orang yang berpuasa boleh berkumur-kumur menghirup air, maka demikian pula boleh dia bersiwak dengan siwak basah maupun siwak kering. Ini sisi pendalilan Al-Bukhari rahimahullah. Baik, saya kira ini jelas ya. Nah, adzan dulu. Ya, hadits Utsman bin Affan tentang sifat wudu ini sudah berlalu ya pembahasannya di pembahasan wudu. Nah, terus. Semoga rahimahullah ta'ala babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a falistanshiq bimin khurayhil ma wa lam yumayyiz baina as-sha'imi wa ghairihi wa qala al-Hasan la ba'sa bis-sa'uti lis-sha'im illam yasil ila halqihi wa yaktahilu wa qala ata intamat madha thumma afraga ma fihi min al-ma'i la yadiruhu illam yazdarid riqahu wa madha baqiya fihi wala yamdugul ilka fa in izdarada riqal ilki la aqulu innahu yuftir walakin yunha anhu fa in istansara fa dakhala al-ma'u halquhu la ba'sa lam yamlik.
Baik. Iya. Ini bab yang ke-28. Berkata Al-Bukhari rahimahullah. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a falyastanshik bimankhirihi al-ma'." Wa lam yumayyiz baina as-sha'im wa ghairihi. Kata beliau, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang berwudu, hendaknya dia istinsyaq dengan lubang hidungnya itu, memasukkan air ke lubang hidungnya. Nah, sini Al-Bukhari ingin menjelaskan tentang hukum menghirup air bagi orang yang berpuasa. Bahwa menghirup air itu adalah hal yang disyariatkan bagi orang yang berwudu, berpuasa maupun tidak berpuasa. Karena itu kata beliau, walam yumayyiz baina as-sha'im wa ghairihi. Nabi tidak membedakan antara orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa. Tidak ada bedanya. Iya. Waqala Al-Hasan, dan berkata Al-Hasan, yaitu Al-Hasan Ibn Abi Al-Hasan Al-Basri, la ba'sa bis-sa'ud lis-sha'im illam yasil ila halqihi wa yaktahil. Tidak apa-apa. Iya, meneteskan air ke hidung bagi orang yang berpuasa sepanjang tidak sampai ke tenggorokannya. Wa yaktahil, dan tidak apa-apa dia memakai celak. Tidak apa-apa dia memakai celak. Nah, dan ini ucapan Al-Hasan Al-Basri dibangun di atas ketentuan umum bahwa Nabi memerintah orang yang berwudu menghirup air dan mengeluarkannya. Dan ini berlaku bagi orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa. Berkaitan dengan memakai celak, sudah kita terangkan tentang hukumnya bahwa dia dibolehkan. Waqala Atha, dan berkata Atha bin Abi Rabah Al-Makki, intamat madha thumma afraga ma fihi minal ma' la yadhiruhu illam yasdarit riqahu wa madha baqiya fihi. Kata Atha, kalau dia berkumur-kumur kemudian dia kosongkan apa yang air yang ada di mulutnya, ya, maka hal tersebut tidak membahayakannya. Tidak membahayakannya kalau tidak bercampur dengan ludahnya. Ya, kalau dia sudah berkumur-kumur, setelah berkumur-kumur dia ludahkan sedikit apa yang tersisa, dia keluarkan. Wa ma baqiya fihi. Setelah itu air apa yang tersisa di mulutnya? Maksudnya tidak lagi air. Kalau begitu sudah syah puasanya. Jadi kalau sudah berwudu, dia cukup meludah untuk sekadar mengeluarkan sisa air yang dia pakai berkumur-kumur tadi. Nah, kalau sudah keluar, selesai. Ya, kalau ada rasa-rasa segar di mulutnya itu biasa. Orang habis kumur-kumur punya rasa apa? Segar di mulut. Hanya saya sebagian orang, dia kalau habis berwudu, ya duduk 1/4 jam meludah terus. Ini keliru ya. Dia sekadar mengeluarkan yang tersisa saja. Meludah sekali 2 kali selesai. Ya. Dan yang tersisa di mulut dari perasaan segar dan semisal dengan itu, tidak ada masalah insyaallah taala. Ya, karena tidak pernah dinukil dari para sahabat mereka setelah berwudu saat berpuasa mereka terus meludah dan semisal dengan itu. Kemudian kata beliau, wala yamdagu al-ilk, dan tidak boleh dia mengunyah al-ilk. Ilk ini kayak permen, ya, seperti luban atau yang semisal dengannya, digigit-gigit di mulut, tapi tidak ditelan, cuma digigit saja. Nah, baik, kata beliau, fa'inis darada riqal ilk, kalau dia menelan dari ilk itu, ludah atau liur dari ilk itu, la aqulu innahu yuftir, saya tidak katakan dia berbuka, tapi dilarang saya. Jadi atau tidak bisa memastikan bahwa itu berbuka. Ya. Dan ini dibedakan ya, kalau dimakan permennya itu masih baru tentunya, ya masih mengandung zat yang ada melekat di situ, termasuk luban. Dia kalau dimakan pahit ya awalnya. Pahit, setelah lama digigit ya berubah menjadi
lembek seperti apa? Seperti permen karet itu. Nah itu makanan dimakan di Arab. Agak pahit memang. Agak pahit. Cuman dia mempunyai faedah yang bagus di kedokteran. Dan disebutkan oleh para ulama. Itu termasuk makanan yang bagus. Menguatkan hafalan. Iya. Baik. Jadi kalau dia kunyah. Kemudian bercampur dengan liurnya. Maka itu tidak membatalkan puasa menurut Atok. Tapi dilarang saja. Ditinggalkan. Nah. Dan saya sebutkan tadi bahwa dirinci ya. Kalau hal yang permen itu atau luban itu tadi lebih mendominasi. Maka ini sama dengan bentuk memakan atau meminum. Kalau dia lebih mendominasi. Tapi kalau sudah dikunyah. Biasanya kalau sudah dikunyah sudah hilang rasanya. Kayak permen karet itu ya. Kalau permen karet digigit terus. Sisa karetnya saja. Maka biasanya mendominasi apa? Cuma ludahnya saja. Kalau begitu tidak ada masalah. Hanya saja atau tidak memastikan dia membatalkan puasa. Ya, hanya dilarang oleh beliau. Kata beliau, fa in istansara fadakhala al-ma halqahu la ba'sa lam yamlik. Kalau dia menghirup air kemudian mengeluarkannya, ternyata masuk ke tenggorokannya, masuk ke kerongkongannya, maka itu tidak apa-apa karena dia tidak menguasainya. Ya maksud tidak sengaja maksudnya. Baik. Jadi kandungan dari bab ini Al-Bukhari tidak membawakan hadits di sini ya. Beliau tidak membawakan hadits marfu. Beliau hanya membawakan beberapa asar. Beliau ingin menjelaskan tentang hukum hukum menghirup air. Ya berkumur-kumur dan semisal dengannya. Nah. Terus. Tsumma qala babun idza jama'a fi ramadhana wa yudhkaru an Abi Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ah man aftara yawman min ramadhana min ghairi udrin wala maradin lam yaktuhi siyamu dahri wa in shamah wa bihi qala Ibnu Mas'ud wa qala Sa'id bin Musayyab wa Sya'bi wa Ibnu Jubair wa Ibrahim wa Qatadah wa Hammad yaqdi yawman makana. Baik, ini bab yang ke-29, bab idza jama'a fi Ramadan. Bab apabila dia melakukan hubungan suami istri di Ramadan. Iya. Maksudnya apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Kalau dia batal puasanya, apakah diqadha puasa yang batal itu atau tidak? Nah, beliau globalkan di sini hukumnya. Dia tidak tegaskan. Kemudian beliau Imam Al-Bukhari sebutkan riwayat wa yudkar an Abi Hurairah rafa'ahu. Disebutkan dari Abu Hurairah, beliau meriwayatkannya secara marfu'. Man aftara yawman min Ramadan min ghairi illatin wala marad lam yaqdihi siyamud dahr wa insamahu. Siapa yang berbuka satu hari di bulan Ramadan min ghairi illah, tanpa sakit, tanpa sebab, wala marad, dan tanpa penyakit, lam yaqdihi siyamud dahr wa insamahu, maka itu tidak bisa dibayar walaupun dia berpuasa setahun. Tidak bisa dibayar oleh puasa setahun walaupun dia melakukan puasa setahun itu. Nah, ini hadits disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sighat tamrid. Disebutkan seakan-akan beliau melemahkannya, dan memang haditsnya lemah ya. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Yazid ibn al-Mutawwis, kunyanya Abu al-Mutawwis. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyimpulkan padanya ada 3 illah, 3 cacat pada hadits ini. Yang pertama, kegoncangan di dalam sanad. Yang kedua, Abu al-Mutawwis ini majhul. Dan yang ketiga, diragukan. Ayahnya itu mendengar dari Abu Hurairah. Ini 3 illah di dalam hadits ini. Jadi haditsnya lemah. Baik Imam Al-Bukhari kalau beliau membawakan hadits lemah, apa gunanya? Tadi kita sudah terangkan, sudah baca ya. Sebagian hadits lemah, masalah siwak, beliau bawakan. Sebab beliau pakai kandungannya. Iya, beliau pakai kandungannya. Jadi di kandungan riwayat ini,
orang yang berbuka dengan sengaja, tidak ada udzur, tidak ada sakit, itu tidak bisa diqadha, tidak bisa diganti. Iya, walaupun dia puasa setahun. Dan ini pendapat sejumlah ulama bahwa siapa yang berbuka tidak ada udzur, puasanya tidak bisa diganti. Iya, puasanya tidak bisa diganti. Kenapa tidak bisa diganti? Itu sebagai bentuk hukuman, menambah beratnya dosa. Menambah beratnya dosa, sehingga dia tidak bisa diganti. Dia hanya memperbanyak puasa sunnah untuk menutupi puasa wajibnya saja. Baik, ini kalau dia tanpa udzur. Adapun kalau dia memiliki udzur, dia ganti. Dia memiliki udzur. Dan akan datang nanti pembahasan berkaitan dengan masalah qadha. Baik. Tapi Al-Bukhari bawakan pendapat lain. Ada pendapat kedua. Ya. Sebelumnya kata beliau wabihi qala Ibnu Mas'ud. Dan pendapat ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud juga berpendapat bahwa tidak diganti. Tidak bisa diganti. Nah, wa qala Sa'id bin al-Musayyab wa Syabi wa Ibnu Jubair wa Ibrahim wa Qatadah wa Hammad yaqdi yawman makanahu. Berkata Sa'id bin Musayyab, Asy-Syabi, Ibnu Jubair, Ibrahim, Qatadah dan Hammad. Iya. Ini semua dari fuqaha ya, dari ahli fikih. Semuanya dari ahli fikih. Baik. Nama-nama ini ma'ruf ya. Sa'id bin Musayyab, ahli fikih kota Madinah. Asy-Syabi, Amir bin Syarahil. Ibnu Jubair, Sa'id bin Jubair, Ibrahim an-Nakhai. Qatadah Ibnu Di'amah dan Hammad. Hammad siapa? Ibnu Abi Sulaiman. Ya, kalau dia Hammad di pembahasan fikih, dia Hammad bin Abi Sulaiman, guru Abu Hanifah. Baik. Semuanya berkata yaqdi yawman makanahu. Diganti sehari sebagai gantinya. Nah, jadi di sini ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan orang yang berbuka tanpa udzur tidak bisa diganti selama-lamanya. Menunjukkan besarnya dosa. Pendapat yang kedua, ada yang berpendapat bahwa siapa yang berbuka tanpa udzur tetap dia ganti. Ya, alasan mereka sebab puasa Ramadan, dikatakan Ramadan karena sempurna dia melakukan puasa. Karena itu kapan dia kurang dia ganti. Dia tambah. Tidak ada dalil-dalil lain mereka bawakan di sini. Tapi kelihatannya Al-Bukhari cenderung kepada pendapat pertama. Bahwa tidak bisa diganti. Ini yang dikuatkan oleh sejumlah dari ulama. Nah, jelas ini dua pendapat di kalangan as-salaf. Berkaitan apakah diganti atau tidak diganti. Kemudian Al-Bukhari membawakan hadits. Itu berkaitan dengan berbuka ya. Dan berbuka yang dimaksud berbuka dalam bentuk makan, berbuka dalam bentuk minum, berbuka dalam bentuk melakukan hubungan suami istri. Karena itu beliau memberi judul umum di dalam bab idza jama'a fi Ramadan. Bab apabila orang yang berpuasa melakukan hubungan suami istri di Ramadan. Nah. Semoga rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Munayyar annahu sami'a Yazid bin Harun. Nah. Qala haddatsana Yahya wa huwa bin Sa'id. Ya, Al-Ansari, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Anna Abdurrahman ibn al-Qasim akhbarahu an Muhammad bin Ja'far bin Zubair bin Al-Awwam ibn Al-Khuwailid an Ubadah bin Abdullah an Abbad ibn Abdullah ibn Zubair akhbarahu anhu sami'a Aisyah radhiyallahu anha taqulu inna rajulan ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala innahu taraka qala malak qala asabtu ahli fi Ramadan fa utiya Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi miktalin yud'al araq faqala ainal muhtarik qala ana qala tasaddaq bi hadha. Baik. Ini hadits Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata anna rajulan ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, sungguhnya seorang lelaki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata bahwa dia telah terbakar. Ya, terbakar karena dia masuk dalam larangan. Dikatakan terbakar.
Dia akan datang nanti di riwayat yang lain ya. Orang ini berkata, halaktu, saya sudah binasa. Qala ma laka, maka Nabi bertanya, ada apa dengan kamu? Terdapat bahwa seorang mufti, orang yang ditanya, kalau ada hal yang tidak jelas, dia perjelas. Dan sampai dia memberi jawaban terhadap hal yang sebenarnya perlu dirinci. Qala asabtu ahli fi Ramadan. Maka orang ini berkata, saya melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Iya. Terdapat syariat taubat dan terdapat pentingnya jujur dalam taubat dan terdapat penyesalan dalam taubat itu. Sebab dia ketika berkata saya telah terbakar, saya telah binasa, itu menunjukkan penyesalannya terhadap perbuatan dosa. Dianggap hal yang membakarnya, hal yang membinasakannya. Iya. Terdapat keadaan para sahabat dari rasa takut khasyah kepada Allah. Iya. Apabila jatuh di dalam kesalahan, maksiat, mereka menganggapnya sebagai hal yang membinasakan, hal yang membahayakan. Iya. Dan ini berbeda dengan banyak manusia, apalagi di masa sekarang ini. Kadang berbuat dosa terang-terangan, waliyadzubillah, tidak pernah terdengar penyesalan. Bahkan kadang dia merasa dirinya bersih, seakan-akan tidak ada dosanya. Ya. Dan ini adalah orang-orang yang aman dari makar Allah. Nasallallahu assalamu alaihi. Nah, fautiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi miktal yuda'al araq. Maka didatangkan kepada Nabi sebuah miktal, keranjang berisi satu arak. Akan diterangkan nanti ya berapa satu arak itu. Faqala ainal muhtarik. Maka Nabi berkata, di mana orang yang terbakar? Terdapat boleh menyebut sifat seseorang kalau dia sendiri sudah mensifatkan dirinya dengan hal tersebut. Ya, nama orang ini bukan al-muhtarik ya. Ya, cuma dia sifatkan dirinya bahwa dia telah apa? Telah terbakar. Qala ana, maka dia menjawab saya. Qala, maka Rasulullah bersabda, tasaddaq bihada, bersedekahlah kamu dengan hal ini. Nah, beliau globalkan di sini tentang hadits orang yang melakukan jima di bulan Ramadan. Beliau globalkan tentang pembayaran kafarahnya. Sebab maksud utama Imam Al-Bukhari membawakan hadits ini di sini bukan menyangkut pembahasan kafarahnya. Karena kafarah bagi orang yang melakukan hubungan suami istri itu sudah jelas. Hanya saja yang dipermasalahkan oleh beliau, orang yang melakukan jima di bulan Ramadan, dia ganti hari yang dia lakukan jima itu, dia qada atau tidak, itu menjadi masalah. Jelas ya? Dan di sebagian riwayat, saya tidak yakin sekarang, cuman seingat saya di riwayat ini, ada sebagian riwayat, Nabi mengatakan, sum yawman makanahu, puasalah kamu sehari sebagai gantinya. Tapi riwayatnya lemah. Mungkin Al-Bukhari mengisyaratkan kepada riwayat yang lemah itu. Ya, beliau sebutkan tanpa riwayat yang lemah, ini menunjukkan apa yang disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa Al-Bukhari cenderungnya kepada pendapat yang pertama, bahwa orang yang membatalkan puasanya tanpa udzur itu tidak bisa apa? Tidak bisa mengganti puasanya. Ya, karena besarnya dosa, dia tidak bisa mengganti puasa tersebut. Ya wallahu taala alam. Baik, sampai sini dulu ya. Ini hadits berikutnya perlu pembahasan agak panjang. Insyaallah taala kita kaji nanti pada pertemuan yang akan datang. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.